Walid bin Mughirah itu berpikir, siasat apa gitu? Bagaimana caranya? Karena memang Walid bin Mughirah tidak menemukan celah di dalam Al-Quran, tidak ada kekurangannya. Bahkan dia mengakui Muhammad bukan penyair, Quran itu bukannya syair, bukannya syair-syair kalau bahasa Indonesia. Jadi memang indah banget bahasanya. Fakkar, dia berpikir bagaimana siasat untuk menjatuhkan Al-Quran, menjatuhkan Rasulullah SAW. Baik, sampai di mana? Ayat berapa? Fakkara wa qaddara. Kemana sampai di situ ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu fakkara wa qaddara. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Jadi cerita tentang Walid bin Mughirah kemarin itu, setelah Walid bin Mughirah merasakan kesejukan dari setiap ayat yang dibaca oleh Rasulullah,
dikatakan di hadapan Abu Jahal, Al-Quran itu bukanlah syair, Al-Quran Muhammad itu bukan penyair, Muhammad juga bukan orang gila. Sampai Abu Jahal Walid bin Mughirah itu sering bertanya kepada Umar bin Khattab, bertanya kepada Abu Bakar tentang Al-Quran. Ceritanya kemarin kita sudah ceritakan, ini keinginan Walid bin Mughirah untuk lebih jauh memperdalam Al-Quran ini diketahui oleh Abu Jahal gitu. Akhirnya menurut Abu Jahal dan teman-temannya tuh, kalau seandainya Walid bin Mughirah sampai masuk Islam, ini bahaya karena menjadi patokan. Walid bin Mughirah sama dengan Abu Jahal adalah pembesar di Bani Makhzum, sementara Rasulullah itu adalah pembesar di Bani Hashim. Ini kan persaingan antara Bani Hashim dengan Makhzum. Bani Hashim ada nabinya Rasulullah, nggak mungkin kalau Bani Makhzum membuat Abu Jahal sebagai nabi. Maka caranya adalah bagaimana menjatuhkan Rasulullah, menjatuhkan Muhammad agar dia tidak dipercaya oleh masyarakat Arab ketika itu. Maka setelah kata Abu Jahal, udah ini urusanku, aku akan yang selesaikan dengan Walid bin Mughirah. Sampai ditanya sama Abu Jahal, Walid bin Mughirah, lu udah susah, ngapain lu datang-datang ke rumah Muhammad, mau minta duit? Sengaja bahasanya seperti itu, diledek supaya Walid bin Mughirah marah. Enak aja orang paling kaya di Bani Makhzum, ngapain minta-minta ke Muhammad? Ngapain lu jadi kesono gitu kan? Ya udah, kalau memang kamu gak suka sama Muhammad, juga Abu Jahal bikin sesuatu yang membuat orang tuh gak percaya sama Abu Jahal. Maka sama Muhammad. Summa fakkara wa qaddara, ini tulisannya. Summa fakkara. Walid bin Mughirah itu berpikir, siasat apa gitu? Bagaimana caranya? Karena memang Walid bin Mughirah tidak menemukan celah di dalam Al-Quran, tidak ada kekurangannya. Bahkan dia mengakui Muhammad bukan penyair, Quran itu bukannya syair, bukannya syair-syair dalam bahasa Indonesia. Jadi memang indah banget bahasanya. Fakkar, dia berpikir bagaimana siasat untuk menjatuhkan Al-Quran, menjatuhkan Rasulullah SAW. Berpikir terus waqaddam, kemudian sampai dia menetapkan sebuah pemikirannya. Oh, begini bicaranya, cara untuk melemahkan Al-Quran seperti ini nih, gitu ya. Tsumma fakkara wa qaddara. Faqutila kaifa qaddara. Maka celaka Walid bin Mughirah, bagaimana dia telah menetapkan segala pemikiran-pemikiran jahatnya kepada Rasulullah. Diulangi lagi, summa qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah, asal kata dari qutila itu dibunuh, tapi diartikan di sini kutil, artinya dibunuh. Celaka. Maka celakalah Walid bin Mughirah, bagaimana dia bisa menetapkan sesuatu yang dia sendiri mengakui kebenarannya. Permasalahannya, Walid bin Mughirah itu, kalau seandainya dia mengakui kebenaran Islam, kebenaran ayat-ayat Al-Quran, dia takut ditinggalkan oleh kaumnya. Padahal hati kecilnya dia menerima kebenaran ajaran Al-Quran, tetapi karena dia takut dipermalukan oleh kaumnya, oleh Bani Makhzum ketika itu,
maka dia pun akhirnya menetapkan sesuatu dari pemikiran-pemikiran jahatnya itu supaya dia tidak ditinggalkan oleh kaumnya, oleh pengikutnya. Setelah itu summa nazar, dia merenung. Summa nazar, dia merenung, berpikir, menetapkan, merenung. Summa abasa wa basar, kemudian bermuka masam dia, mukanya gak enak. Wabasa, dan cemberut, muka pikirannya gak enak, hatinya gak enak sama. Jadi yang difikirkan itu bagaimana siasat supaya bisa orang itu tidak percaya dengan Muhammad, supaya orang benci sama Muhammad, orang nggak percaya bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizatnya Muhammad. Bagaimana? Sampai mukanya pada asam. Orang kan kalau lagi mikir berat gitu ya, hatinya nggak enak, abas, mukanya asam, wabasar, dia bahkan dia cemberut aja. Jadi dalam posisi dia diledek oleh Abu Jahal, dalam satu sisi sebenarnya dia menerima kebenaran Al-Quran gitu, yang akhirnya summa adbara wastakbar. Si Walid bin Mughirah itu adbar, dia berpaling dari kebenaran, wastakbar, dan dia menyombongkan diri. Artinya dia begini, pada hasil pemikirannya, kajian-kajiannya gitu ya, dari sebuah renungannya, akhirnya dia memilih untuk berlaku sombong. Artinya di sini dia memilih untuk mendapatkan dukungan dari Bani Makhzum itu, dari kaumnya, daripada dia mempercayai kebenaran Al-Quran. Maksudnya begini, summa adbara, dia berpaling dari kebenaran Al-Quran dan dia berlaku sombong di hadapan Rasulullah SAW. Jadi intinya, kesimpulannya, dia itu lebih memilih jalan yang sesat. Itu cerita tentang Walid bin Mughirah. Nah, makanya dalam Islam itu seperti di sini, fakkara wa qaddar, berpikir itu pun merupakan bagian daripada amal, daripada perbuatan. Jadi kalau dalam hadis itu saya pernah baca, siapa orang yang berpikir tentang kemaslahatan kaumnya, seseorang yang berpikir untuk kemajuan agamanya, orang yang selalu merenung berpikir untuk kemaslahatan umat, mikir bagaimana ini supaya dakwah semakin maju, bagaimana supaya orang itu rajin ke masjid, bagaimana supaya orang ini jadi baik, bagaimana supaya orang ini, itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Ya, fakar itu berpikir, itu merupakan bagian daripada amal ibadah. Kalau yang kita pikirkan itu adalah kebaikan-kebaikan, kita berpikir untuk kebaikan, maka itu menjadi bagian daripada ibadah. Sebaliknya, kalau kita berpikir untuk melakukan suatu keburukan-keburukan, itu menjadi dosa. Jadi amal itu bukan hanya bentuk perbuatan, tapi hati dan pemikiran itu pun merupakan bagian daripada amal, yang kalau kita gunakan pemikiran kita untuk kebaikan maka menjadi amal ibadah. Tetapi kalau kita gunakan pemikiran kita untuk hal-hal keburukan, maka itu pun akan menjadi dosa.
seperti yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Pikirannya itu selalu, hati itu selalu berpikir bagaimana untuk menumbangkan Rasulullah SAW. Akhirnya dia katakan di hadapan kaum pengikut-pengikutnya dari Bani Makhzum, faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Maka berkatalah siapa? Walid bin Mughirah. Apa katanya? In hadha, ini bermakna la, tidaklah. Seperti dalam Al-Quran itu, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bermakna ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau hal artinya pertanyaan apakah. Kalau kita baca hal apakah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan gitu. Tapi hal di makna ma. Sama di sini in di makna ma. Faqala ma hadza illa sihrun. Itu bahasa asal. Dia berkata ke Walid bin Mughirah, tidaklah hada Al-Quran ini illa kecuali sihrun, merupakan sihir. Awalnya hati kecilnya mengakui bahwa Quran itu bukan sihir. Rasulullah bukan seorang penyair. Rasulullah tuh nggak gila, dia mengakui kebenarannya. Karena kalau digambarkan dalam tafsirannya diceritakan bahwa dari Ikrimah menceritakan bahwa setiap Walid bin Mughirah mendengarkan bacaan Al-Quran itu, Walid bin Mughirah itu merasakan ketenangan hatinya. Diakui itu. Nah ini bicaranya politis nih, karena desakan-desakan gitu kan, karena itu bicara tentang kewibawaan, bicara tentang kesombongan. Akhirnya dia berpikir, kemudian dia harus menentukan sikap. Dia merenung, dari renungan-renungannya itu ternyata banyak dorongan-dorongan yang dia harus membuat statement untuk bagaimana supaya orang percaya bahwa Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, Al-Quran itu enggak benar. Akhirnya bertentangan dengan hati kecilnya diungkapkan, in hadza illa sihrun mubin. Ketahui bangsa Arab bahwa sesungguhnya Al-Quran ini yang dibawa oleh Muhammad ini adalah kalimat-kalimat sihir. Ini ngomongnya begitu. Kenapa? Ini kepentingan politis ini. Ini sihir, tetapi dia pintar. Tidak hanya mengatakan sihir, tapi sihrun yuksar. Sebab kalau dibilang Al-Quran itu adalah sihir-sihir, itu kan pasti ada mantra-mantranya. Pas baca Quran, kok mantranya sebegini indah nilai sastranya? Nggak mungkin. Makanya Walid bin Mughirah mengatakan, in illa sihrun yuksar. Ini merupakan sihir-sihir yang dipelajari dari orang-orang dulu. Kalau yang sekarang mantra-mantra itu sihir zaman now, ini masih sihir zaman dulu. Maka bahasanya begini nih, gitu. Jadi supaya orang percaya, nanti kalau dibilang sihir, kok bahasanya kok indah banget. Sampai Walid bin Mughirah mengatakan, ini masih sihir yang Muhammad belajar dari kitab-kitab primbon, kitab-kitab sihir yang dulu-dulu. Sampai begitunya. Kemudian hadza
firman Tuhan, bukan? Kayak kalau saya renung-renungin ini, Walid bin Mughirah sama dengan kaum liberalis, sama. Yang mereka mengatakan bahwa Allah itu nggak bisa ngomong. Masa Al-Quran kalamullah, masa Allah bisa ngomong? Itu bahasanya Muhammad, wahyu yang sampai kepada Muhammad, kemudian bahasanya diracik oleh Muhammad. Dan kaum liberal ngomongnya begitu. Jadi kalau Allah itu nggak bisa nggak ngomong, yang ngomong tuh Muhammad. Kaum liberal sama seperti itu ungkapannya. Seperti Walid bin Mughirah, dia mengatakan Al-Quran ini tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapannya manusia. Maksud manusia di sini adalah Muhammad. Ini Muhammad kerjaannya ini. Makanya sebagai penangkal dari tuduhan mereka, Muhammad itu Nabiul Ummi, Nabi yang ummi, yang buta huruf, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Meskipun dulu diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu karena dituntun oleh Jibril. Artinya begini, seorang Muhammad yang dia nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar nulis, nggak pernah belajar baca, nggak pernah belajar, apa mungkin mampu menciptakan Al-Quran sebegini tinggi nilai sastranya? Nggak mungkin. Orang-orang yang terpelajar saja ketika itu ingin membuat Quran tandingan, nggak bisa kok. Ya, seperti apa surah Fil itu kan, Al-Fil, tentang gajah. Kan Quran ada surah Al-Fil tuh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Mereka ingin membuat ayat surat yang sama tentang Al-Fil, yaitu Al-Fil anfuhu tawil, hidungnya panjang, wa batnuhu kabir, perutnya gede. Siapa juga bisa itu. Di mana nilai sastranya? Gak ada. Kebetulan saya kan dulu kuliah di Fakultas Sastra Arab ya. Jadi kalau kita belajar nilai sastra Arab itu luar biasa, masya Allah. Jadi apa yang dituduhkan Walid bin Mughirah tentang Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu adalah ucapannya Muhammad. Maka kata Allah begini, Sa'uslihi saqar. Ini Walid bin Mughirah udah keterlaluan. Maka ancaman dari Allah, Sa'uslihi saqar. Ini kalau orang udah diabadikan di Al-Quran seperti ini, udah repot ini. Udah repot. Saya akan masukkan Walid bin Mughirah itu, kata Allah, ke dalam neraka sakar. Waduh, udah repot nih. Ini udah Allah berjanji akan memasukkan Walid bin Mughirah ke dalam neraka sakar. Neraka sakar itu apa sih? Nah, jadi neraka sakar itu ada mufassirin yang mengartikan sakar itu sama dengan neraka jahanam. Tapi ada yang mengatakan sakar itu neraka pada level 6 ke bawah. Kalau surga namanya darajat, karena kalau surga tuh semakin tinggi, semakin pelayanannya semakin bagus, namanya darajat. Kalau neraka namanya darokat, dia itu kalau semakin bawah semakin mantap siksaannya. Jadi kalau orang nerakanya paling tinggi, barangkali panasnya kurangan gitu. Tapi kalau yang paling bawah itu langsung menyentuh apinya, begitu, maksudnya semakin bawah semakin. Nah, namanya darokat. Kalau surga itu darajat. Nah, makanya dalam Al-Quran itu innal munafiqina fi darki, itu darokat, fi darkil asfal minan nar. Para orang-orang munafik itu nanti nerakanya itu pada level yang paling terbawah daripada neraka.
tingkatan neraka yang paling bawah. Berarti dekat banget tuh sumber apinya. Jadi kalau neraka darokat, kalau surga darajat. Jadi sakar itu ada yang mengartikan neraka jahanam, tapi ada yang mengatakan sakar itu nama neraka yang pada level 6 ke bawah. Tahu levelnya berapa ya? Seperti itu. Wa ma adraka ma saqar. Allah bertanya, tahukah kamu apa itu neraka saqar? Digambarkan oleh Allah, neraka saqar itu la tubqi wa la tadar. Neraka saqar itu kalau udah ngebakar orang, la tubqi, enggak bakal ada sisanya dan tidak membiarkan. Maksudnya begini, kalau orang udah masuk ke neraka sakor, enggak ada bekasnya, artinya semuanya dibakar, rambutnya, kukunya, kulitnya, bukan hanya dagingnya, tulang-tulangnya, semua itu pasti habis dibakar. Udah gak ada yang dibiarin sama neraka sakar itu. Kalau orang udah masuk ke dalamnya, udah repot dah urusannya. Kalau orang bakar sate kan bisa aja luarnya doang yang matang, dalamnya mah kagak. Pokoknya kalau udah orang dicemplungin ke neraka sakar, la tabqa, udah gak ada sisa. Gigi-giginya sekali itu udah dibakar-bakarin. Masya Allah. Begitu. Makanya dalam Quran tuh alladzi tattali'u 'ala afidah, yang siksaannya itu sampai ke hati. Kalau kita kena apa gitu kan, tusuk duri apa beling itu kan sakitnya ke hati itu. Sampai begitu. Tattali'u 'ala afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amalin mumaddadah. Jadi ada siksaan itu yang betul-betul ketika orang yang disiksa itu merasakan sakitnya sampai ke hati, ke jantung. Ya, jadi neraka sakar itu begitu. Atau kalau sudah orang dimasukkan ke dalamnya seperti Walid bin Mughirah, la tabqa, semuanya habis dibakar. Berarti selesai dong, oh enggak begitu. Summa badalnaha juludan ghairah, kami hidupkan lagi, kami bentuk lagi dagingnya, kami bungkus lagi kulitnya dengan kulit yang baru, kami sempurnakan dengan anggota tubuh yang baru. Matanya setelah dibakar hancur, hidup lagi, utuh lagi fisiknya. Kemudian kami siksa lagi, terus menerus seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lawahatun lil bashar, yang menghanguskan kulit-kulit manusia. Angus dah semua, gosong. Pernah nggak ngeliat orang goreng ayam sampai angus? Gitu. Atau ada yang ngeliat orang kebakaran tuh nggak bisa dikeluarin sampai angus. Alaiha tis'ata asyar, di atasnya neraka sakar itu ada 19 malaikat. Nah ini ayat ini menarik nih. Ada 19 malaikat, di mana tis'ah asar ini menjadi olok-olokan oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Muhammad gila kali ya, masa neraka cuma dijagain oleh 19 malaikat gitu kan, kemudian dia harus menjaga jutaan manusia. Geblek gitu dari bahasanya, bahasa olokannya.
ketika ayat ini diturunkan, alaiha tis'ata asyar, di atas neraka Saqar itu dijaga oleh 19 malaikat. Dikit amat gitu kan. Akhirnya ada Abu Jahal ngomong begini nih, mengolok-olok ayat ini di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, orang pembesar-pembesar mereka di Makhzum. Dia ngomong begini, kata Abu Jahal, ya begini dah kalau begitu, kalau 19 mah gua yang 10, lu yang lain 9 dah. Kita lawan aja tuh malaikat. Orang 19. Ada lagi yang lebih sombong dari Abu Jahal. Ya udah, yang 17-nya saya tuh yang ngadepin malaikat. Yang lu semua rame-rame cuma 2 dah, 17-nya gua kali. Dia mengolok-olok ini ayat. Masa neraka yang begitu besar cuma dijaga oleh 19 malaikat? Mana mungkin gitu. Nah, dan kenapa Allah mengatakan 19? Nah, maksudnya begini, ini kuasanya Allah. Allah mau naruh 19 kayak, mau 29 kayak, mau 1900, 19.000 malaikat. Itu haknya Allah. Ternyata 19 itu yang menurut mereka sedikit, mereka belum paham bagaimana gambaran malaikat itu. Malaikat Jibril itu diceritakan dengan sayapnya saja. Kalau dia menggerakkan sayapnya itu, malaikat Jibril ini bisa membolak-balikan bumi dengan sayapnya. Kan kalau digambarkan tuh malaikat Hamlatul Arasy, malaikat pemangku bumi ini jarak antara pundak dengan telinga ini perjalanan 700 tahun. Antara ini dengan ininya, berarti kan gedenya semangat itu. Coba bayangin. Dia mengira malaikat itu ukurannya kayak manusia gitu. Pentangan sayapnya aja itu dari sayap ke sayap itu kan. Nanti saya tidak ceritakan tentang gambaran malaikat itu seperti apa. Nah, jadi sehingga ini menjadi olok-olokan oleh Abu Jahal, Muhammad bego, masa neraka yang jaga umur 19 gitu. Nah, mereka nggak tahu 19 malaikat itu seperti apa. Ternyata ada mufassir yang mengatakan bahwa ya kan dari setiap neraka itu ada penjaga-penjaganya. Neraka itu kebanyakan, ada neraka Jahim, Jahannam, neraka Saqar, neraka Hawiyah, neraka banyak-banyak. Ada yang mengatakan 19 ini adalah kalau security itu ada kepalanya, leadernya. Ini 19 ini yang belum diceritakan tentang kocok-kocoknya gitu, maksudnya prajurit-prajuritnya. Ada yang mengatakan 19 ini adalah para malaikat yang menjaga di gerbangnya Hawiyah, Saqar. Ada yang menafsirkan seperti itu, tapi wallahu a'lam. Tapi yang jelas boleh jadi 19 pun ini kan hanya simbol. Buat Allah nggak penting. Mau hatta satu malaikat pun Allah bisa menyiksa orang. Ini hanya gambaran. Dan tujuannya adalah sebetulnya pernyataan 19 ini menguji mereka. Ternyata betul. Ketika Allah mengatakan 19 dengan kesombongannya, mereka menjawab, Muhammad gila. Masa neraka cuma dijaga oleh 19 malaikat, bagaimana jaganya? Tapi bagi orang-orang yang beriman, nanti dijelaskan di sini, bertambah keyakinan mereka tentang kebenaran adanya neraka Saqar. Karena memang dalam akhir kitab itu, pada kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, sama dijelaskan seperti ini. Ternyata mereka menemukan kebenaran. Oh, ternyata apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu sama ada di dalam Taurat, dalam Zabur gitu. Tapi bagi orang-orang yang tertutup hatinya seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, menjadikan ayat ini sebagai olok-olokan, ledekan-ledekan untuk Rasulullah SAW.
Nanti wa ma ja'alna 'iddatuhum illa fitnah, ini nanti kita bahas. Bilangan-bilangan itu hanya menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Barangkali ini sampai di sini. Jadi masih bercerita tentang seorang yang sombong karena kebangsawanannya, karena kehebatannya, dengan kekayaannya, memiliki 13 anak yang hebat-hebat. Walid bin Mughirah ini orang yang selalu menantang dakwahnya Rasulullah, maka ujung-ujungnya diancam oleh Allah, sa'uslihi saqar, saya akan masukkan ke dalam neraka saqar. Na'udzubillah. Maka kesimpulannya adalah amal ibadah itu termasuk di dalamnya pemikiran kita, kemudian apa yang terlintas di dalam hati kita, itu dinilai oleh Allah. Ya, kalau kita memikirkan sesuatu yang manfaat, itu ibadah. Gitu. Jadi kalau kita sesaat saja mikirin umat, itu lebih besar pahalanya daripada kita sholat. Masya Allah. Tapi kalau ada orang berpikir sesaat dia pengen bikin rumah bordir misalnya, bagaimana supaya menghasilkan uang banyak, wah dia cari misalkan jaringan-jaringan narkoba dan lain-lain, misalkan begitu, itu kan pemikiran juga. Pemikiran-pemikiran itu menjadi dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Kita sama-sama doa, baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu